sini saya akan menjelaskan sedikit tentang istilah-istilah yang ada di dalam akuntansi. Oke, yang pertama akan saya bahas adalah kas bank. Kas bank adalah jumlah uang yang dimiliki oleh bank dalam bentuk uang tunai ataupun deposito pada bank sentral. Selanjutnya adalah beban. Beban adalah pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau memberikan layanan yang dikeluarkan oleh perusahaan atau individu. Selanjutnya adalah prive. Prive ini adalah salah satu istilah dalam akuntansi yang merujuk pada pengeluaran pribadi yang dilakukan oleh pemilik perusahaan dari keuntungan perusahaan. Contohnya, saya memiliki salah satu bidang usaha atau salah satu toko, dan di situ saya mengambil uang atau membayar liburan saya menggunakan keuntungan dari toko. Nah, di situ akan dicatat sebagai prive. Sekarang adalah aset lancar. Aset lancar adalah salah satu jenis aset yang dapat diubah menjadi uang tunai dan dapat digunakan dalam operasi sehari-hari perusahaan dalam waktu yang singkat atau kurang dari 1 tahun. Contoh dari aset lancar ini adalah kas. Tadi kita telah membahas tentang aset lancar. Sekarang kita akan membahas tentang aset tetap. Aset tetap ini adalah kebalikan dari aset lancar. Kalau aset lancar hanya dapat digunakan dalam waktu singkat atau kurang dari 1 tahun. Sedangkan aset tetap dapat digunakan lebih dari 1 tahun atau dalam waktu jangka panjang. Contoh dari aset tetap ini seperti tanah, bangunan, dan juga peralatan. Sekarang adalah utang lancar. Utang lancar ini adalah utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu yang cepat atau kurang dari 1 tahun. Utang jangka panjang. Utang jangka panjang ini adalah utang yang jatuh temponya atau pembayarannya bisa lebih dari 1 tahun. Sekarang debit. Debit adalah sebuah istilah dalam akuntansi yang mengacu pada sisi kiri dari sebuah akun. Debit juga dapat dikatakan sebagai penurunan saldo rekening atau peningkatan saldo rekening pengeluaran dalam sebuah transaksi keuangan. Selanjutnya adalah kredit. Kredit adalah kebalikan dari debit. Kalau di debit adalah penurunan, berarti di kredit adalah kenaikan. Di kredit ini adalah kenaikan saldo rekening bank dan juga penurunan saldo rekening pengeluaran dalam sebuah transaksi keuangan. Sekarang adalah tunai. Tunai adalah bentuk pembayaran yang dilakukan menggunakan uang kertas ataupun uang koin. Sekarang kita akan membahas tentang transaksi. Transaksi adalah pertukaran atau aktivitas keuangan yang melibatkan transfer barang, jasa, atau uang antara dua pihak atau lebih. Sekarang adalah jurnal umum. Jurnal umum adalah catatan akuntansi yang mencatat semua transaksi keuangan suatu perusahaan secara kronologis berdasarkan prinsip double entry. Prinsip double entry sendiri adalah konsep dasar dalam akuntansi yang menyatakan bahwa setiap transaksi keuangan harus dicatat setidaknya dalam 2 akun, yaitu debit dan kredit. Selanjutnya adalah jurnal khusus. Jurnal khusus adalah bentuk jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang terkait dengan satu transaksi keuangan atau satu rekening tertentu. Jurnal khusus biasa digunakan untuk memisahkan dan melacak transaksi-transaksi tertentu secara lebih terperinci. Oke, selanjutnya adalah buku besar. Buku besar adalah catatan akuntansi yang menyajikan daftar semua akun yang digunakan dalam sistem akuntansi sebuah perusahaan, baik saldo awal, transaksi yang terjadi, sampai dengan saldo akhir setiap akun. Dengan adanya buku besar, kita dapat mencatat semua transaksi lebih terperinci, dan juga dengan adanya buku besar kita dapat menelusuri transaksi dengan lebih cepat. Neraca saldo. Neraca saldo adalah sebuah laporan yang digunakan untuk menyajikan saldo-saldo akun dalam buku besar
setelah penutupan periode akuntansi. Akhir jurnal penyesuaian. Akhir jurnal penyesuaian adalah catatan akuntansi yang dibuat pada akhir periode pelaporan, biasanya dilakukan pada akhir bulan atau akhir tahun, untuk menyajikan saldo akun agar dapat mencerminkan transaksi atau kejadian yang terjadi selama periode tersebut. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah laporan yang menunjukkan saldo akhir masing-masing akun dalam buku besar setelah dilakukan semua penyesuaian akhir periode. Neraca lajur adalah sebuah laporan keuangan yang menyajikan semua akun dalam buku besar sebuah perusahaan dalam format tabel dengan dua kolom, yaitu kolom kredit dan kolom debit. Salah satu tugas dari neraca lajur adalah menyajikan data yang akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan utama yang menyajikan kinerja keuangan suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan detail tentang perubahan dalam ekuitas suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Sekarang adalah laporan neraca. Laporan neraca adalah salah satu laporan keuangan utama yang menyajikan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu, biasanya pada akhir periode pelaporan. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan arus kas keluar suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Dengan adanya laporan arus kas, suatu perusahaan akan dengan mudah mengidentifikasi sumber dan penggunaan kas perusahaan tersebut. Jurnal penutup. Jurnal penutup adalah proses akuntansi yang dilakukan pada akhir periode laporan, biasanya pada akhir tahun fiskal, untuk menutup semua akun pendapatan dan biaya serta mentransfer saldo mereka ke akun laba rugi atau laba ditahan. Selanjutnya adalah neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah neraca yang dibuat setelah pendapatan dan beban ditutup ke dalam akun laba rugi, sehingga hanya menyajikan saldo akhir dari semua akun dalam neraca. Metode FIFO atau First In First Out adalah salah satu metode penilaian persediaan yang digunakan dalam akuntansi untuk menetapkan nilai persediaan yang ada. Selanjutnya, metode average atau metode rata-rata tertimbang, menilai persediaan dengan membagi harga pokok barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah barang sehingga menghitung biaya rata-rata. Metode perpetual atau sering juga disebut sebagai sistem perpetual adalah pendekatan yang digunakan di dalam manajemen persediaan untuk memantau dan mengelola stok barang secara terus-menerus. Selanjutnya, metode periodik. Metode periodik adalah pendekatan yang digunakan dalam manajemen persediaan di mana persediaan barang dihitung dan dievaluasi pada interval waktu tertentu, biasanya secara periodik seperti bulanan atau tahunan. Selanjutnya, PPN masukan. PPN masukan adalah pajak pertambahan nilai yang dikenakan pada pembelian barang atau jasa oleh sebuah perusahaan atau individu untuk keperluan bisnis mereka. Dan yang terakhir adalah PPN keluaran. PPN keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang dikenakan pada penjualan barang atau jasa oleh sebuah perusahaan kepada pelanggan mereka.